Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Kali ini kita akan membahas topik tentang money game. Money game selalu berulang dalam wajah yang berbeda. Nah, jadi sebelum lebih lanjut, perkenalkan dulu nih. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti. Saya juga salah seorang pengajar, dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Nah, video saya banyak membahas tentang investasi properti dan kecerdasan finansial. Nah, kita mulai yuk. Topik kita tentang money game. Nah, kenapa saya mau bahas tentang money game? Karena sekarang ini lagi banyak teman-teman kita yang kasusnya cukup marak dan ini selalu berulang terus gitu loh ya. Jadi dalam kurun waktu sekian nanti berulang lagi, dalam kurun waktu sekian nanti ada lagi gitu loh. Dalam wajah yang berbeda gitu ya. Dari dulunya yang bentuknya seperti dari emas, terus kemudian bentuknya koperasi, terus alat kesehatan, terus sekarang trading online ataupun robot trading. Jadi selalu muncul money game ini atau skema Ponzi ini dalam wajah yang berbeda. Jadi ini teman-teman yang harus perhatikan sih. Ya, kita harus pinter menganalisa. Ya, tapi jangan antipati dengan investasinya, tapi kita harus pinter menganalisanya. Sangat dipahami bahwa manusia ini adalah makhluk yang emosional, makhluk yang memiliki keinginan, makhluk yang punya perasaan gitu. Ini sangat dimaklumin, sangat dipahami gitu loh. Dan saya teringat dengan satu quotes yang bagus sekali dari Psychology of Money, ya buku Psychology of Money itu recommended banget, teman-teman bisa baca. Dan itu karangannya Morgan Housel. Jadi di situ ada satu quotes-nya itu mengatakan seperti ini. Doing well with money has a little thing to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa mengelola uang itu sedikit hubungannya dengan kecerdasan Anda dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda, ya, emosi Anda. Nah, seperti itu. Jadi how you behave. Jadi bukan hanya kecerdasan ya, tapi benar-benar terhadap perilaku Anda. Jadi baru-baru ini teman saya yang juara 1 di sekolah dulu nyangkut dengan salah satu kasus trading online sekarang gitu loh ya. Jadi sangat disayangkan dan ini memang terbukti benar kata Morgan Housel bahwa tidak bergantung sama kecerdasan Anda. Jadi tapi bergantung lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Ya. Perilakumu yang akan menentukan keuanganmu. Ya, jadi level keuangan kamu sampai mana ini adalah perilaku kamu yang akan menentukan ya. Jadi bukan kecerdasan Anda. Nah, sekali lagi nih saya tekankan, ini benar banget yang dikatakan Morgan Housel. Kita bahas lebih lanjut lagi ya, apa sih hubungannya dengan money game? Oke, kita mesti tahu dulu nih, money game itu apa sih? Money game itu, ini adalah satu cara ataupun satu scam lah ya, satu scam mengembangbiakan uang secara cepat tanpa dasar yang jelas, tanpa basis yang jelas dapatnya dari mana gitu loh ya. Dan orang akan menjadi tertarik sekali karena dijanjikan keuntungannya besar sekali. Sampai 10% per bulan, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi, orang tuh akan menjadi lebih tertarik gitu loh, menjadi menarik sekali gitu, tanpa berpikir jauh lebih panjang gitu loh. Di sini yang diperlukan pada saat kita melihat angka yang menggiurkan tersebut. Nah, di sini perilaku kita menentukan nih, kita bakal terpancing atau enggak. Terus caranya gimana sih, caranya si money game ini? Nah, money game ini biasanya dia menggunakan hubungan kedekatan ya, person to person. Nah, terus gimana sih sistem kerjanya si money game ini? Nah, misalnya si A masuk sejumlah uang ke dalam satu money game tertentu. Kemudian dapat uangnya gimana? Dia mesti ngajak si B supaya uangnya si A digantikan oleh si B. Terus kemudian si B gimana dapat uangnya? Si B dapat uangnya dari si C. Dia mesti ngajak si C supaya uangnya si C masuk ke si B. Demikian seterusnya. Saya tahu yang Anda pikirkan, MLM ya? Ya memang kedengarannya skemanya memang seperti itu ya. Makanya di sini kita harus cerdas secara finansial. Kita mesti lebih kritis lah, mesti lebih paham basisnya apa, alasannya apa, mesti jelas dulu. Bagaimana mereka mendapatkan uangnya gitu loh. Dan terkadang money game itu memberikan offering yang lebih powerful lagi, supaya lebih menarik orang lagi gitu loh. Jadi dijanjikan bisa withdraw kapanpun. Disinilah berperan perilaku Anda, bukan kecerdasan Anda. Kalau Anda hanya berpikir untungnya saja, Anda hanya mengkalkulasi keuntungannya. Oke, aku bisa masuk 100 juta, aku dapat keuntungan 10%, berarti aku dapat 10 juta. Ini berarti kamu cerdas cuma secara hitungan doang gitu loh, tapi kamu tidak cerdas secara perilaku gitu loh, ya kan?
Jadi kalau kamu cuma mikirnya, wah saya dapat duit banyak nih, wah saya 10% per bulan lo dapatnya lo, wah 100 juta bisa dapat 10 juta per bulan, wah ini luar biasa nih ya kan, investasi yang luar biasa. Tapi kamu nggak pernah berpikir bagaimana mereka dapat uangnya, basisnya apa, dasarnya apa, bagaimana mereka muterin uangnya, dan kamu nggak paham. Nah itu ya berarti ini yang dikatakan bahwa kamu tidak cerdas secara finansial gitu loh. Kamu hanya cerdas secara hitungan saja gitu loh, hitungan di atas kertas gitu loh. Ketika Anda menerima tawaran ini tanpa berpikir panjang, ini artinya perilaku Anda nol besar, ya. Jadi perilaku untuk menahan diri, perilaku untuk tidak tamak, perilaku untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, ini yang kadang-kadang orang sering lupakan gitu loh. Ya, apalagi yang kalau yang menawarkan adalah keluarga sendiri ataupun teman sendiri yang kita memang sudah percayai gitu loh. Nah, jadi sobat properti mesti diingat dulu nih ya, sebelum Anda ambil action. Nah, ketika ditawarkan orang, Anda harus mikir dulu, siapapun orang tersebut ya, keluarga Anda, teman Anda sendiri, best friend Anda, ya, Anda tetap harus pikirkan dulu. Perilaku Anda harus muncul duluan, ya. Bagaimana Anda bisa menahan diri, Anda bisa tidak tamak, Anda berperilaku untuk tidak serakah, dan berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, ini adalah poin-poin penting ketika Anda akan memutuskan untuk berinvestasi. Ada semacam aturan logis lah yang saya coba simpulkan ya, bahwa kalau jika ada orang yang nawarin Anda suatu investasi dan returnnya itu lebih dari 3% per bulan, Anda harus curiga lah pertama ya. Jadi jangan langsung tergiur, wah 10% per bulan langsung tergiur, wah, jangan seperti itu. Anda harus curiga ya, walaupun yang menawarkan adalah keluarga sendiri ataupun kerabat Anda sendiri. Saya dan tim saya saja, kita membuat satu produk investasi di Flowport Gotong Royong dengan return lebih dari 20% per tahun loh ya, 20% per tahun. Itu aja susahnya bukan main. Kita sampai jumpalitan untuk cari barang yang murah, kemudian kita cari bahannya yang murah, kita cari kontraktor yang murah, kita pikirin harga jualnya supaya masuk. Itu aja kita membuat produk itu susah banget. Bayangkan ada orang yang nawarin kamu investasi yang dapat return 10% per bulan. Saya aja mau bikin yang 20% per tahun susahnya bukan main. Ini ada orang yang nawarin kamu 10% per bulan. Apakah itu masuk akal atau tidak? Nah, disinilah peran perilaku kamu itu penting banget. Ya. Money game ini pertama kali dikenal dengan skema Ponzi di Amerika. Waktu tahun 1920. Itu adalah pertama kalinya dikenal sebagai money game. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu money game bisa Google lah, skema Ponzi ini seperti apa sih? Nah, Anda bisa Google sendiri. Dan ini setiap zaman selalu ada. Setiap zaman selalu ada dan selalu tampil dengan wajah yang berbeda. Jadi, sobat properti mesti pinter ya, pinter secara finansial dan pinter secara perilaku juga. Terus bagaimana dong caranya membedakan investasi yang beneran sama investasi yang bodong, ya kan? Ingat nih kata Om Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Risiko akan muncul dari mana? Dari ketika kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Ya, saya sendiri pribadi saya percaya sekali belajar investasi itu akan membuat masa tua kita itu akan makmur dan sejahtera. Nggak mungkin dong kita kerja sampai seterusnya. Ya kan manusia juga pasti akan tua, ya kan. Nah, jadi saya percaya bahwa investasi ini, belajar investasi yang benar dan tepat akan membawa kesejahteraan buat kita di masa tua. Kita gagal di investasi, tapi jangan membuat kita antipati dengan investasi, ya. Nah, tentunya kita harus terus belajar terus. Bagaimana cara investasi yang benar, terus kemudian bagaimana berperilaku yang benar, tidak tamak, dipikir dulu sebelum bertindak, jangan serakah, ya kan. Terus bener gak sih yang ditawarkan, masuk akal gak sih, basisnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Nah, ini sobat properti yang perlu pertanyakan, ya. Nah, disinilah perlunya dua hal tadi, kecerdasan finansial dan perilaku. So, sobat properti, jangan nyerah ya. Selalu semangat untuk belajar investasi terus. Silakan like video ini jika Anda rasa bermanfaat dan tuliskan komen-komen di bawah ini tentang pertanyaan ataupun topik-topik yang Anda ingin saya bahas di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.